Ya, wah ini kita kalau ngomongin bola nyambung bos. Nyambung Bang. Ya minimal ya, sebelum Inter Milannya dihadirkan ya yang punya dulu aja Pak Erick Thohir lah disuruh main gitu. Bisa lihat. Tapi terus seorang AA Andika ini, Kabupaten Serang itu kira-kira tuh akan dibangun jadi kota atau wilayah yang mirip apa gitu? Misalnya apakah mirip kota Milan atau apa? Kira-kira apa mimpinya tuh? Nah, tunggu sebentar ya. Seorang AA Andika itu mencari pasangan atau pasangan yang datang. Nah, ini menarik nih terakhir nih ya. Jadi gini Bang, menarik ini. Karena kan elektabilitas tinggi banget nih. Pilkada serentak 2024. Pilkada serentak 2024. Jelang Pilkada serentak 2024. Nah ini saya jauh-jauh ke Serang, terima kasih diterima. Alhamdulillah. Kang Kabar, Andika Hazrumi ya, Hazrumi. Siap, betul Bang. Waduh, panggilannya siapa tuh Kang? Panggilannya kalau biasa masyarakat di sini nyebutnya panggilan ini AA. A ya. Kalau nggak panggil Andika aja Bang. A ya. Iya, Andika aja Bang. Andika ya. Siap. Ini gimana ceritanya? Orang itu rata-rata kalau politisi setelah jadi wakil gubernur itu ngincernya gubernur atau minimal bersama lagi dengan incumbent atau mendampingi siapa jadi wakil kemudian naik jadi gubernur. Iya Bang. Nah ini jadi wakil gubernur terus pindah mau jadi bupati Kabupaten Serang tuh gimana ceritanya? Biar pengalamannya banyak Bang. Oh gitu. Jadi kalau dari kacamata pribadi saya memang Bang Hensat, kenapa dari wakil gubernur maju di bupati? Yang pertama, sudut pandang saya dalam kaitan pengabdian termasyarakat ini tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Oke. Jadi di mana ada kesempatan, walaupun itu memang skupnya memang kemarin provinsi lebih besar, sekarang kabupaten lebih kecil. Ya, insya Allah harus bisa dimaksimalkan, Bang. Apalagi Kabupaten Serang ini kan lebih kepada tanah kelahiran keluarga besar. Oke. Jadi saya punya tanggung jawab juga untuk bagaimana lebih mengembangkan wilayah ini, lebih memajukan lagi wilayah ini. Seperti itu. Oh, itu saya dengar sekarang jadi ketua Pendekar Banten ya? Ya, alhamdulillah diberikan amanah. Begitu ya. Apa namanya? Keserangan apa? Nah, DPP P3 SBBI. SBBI. Bang Hensat. Jadi itu kalau dalam kaitan singkatan yang mudahnya Pendekar Banten. Pendekar Banten. Tapi SBBI itu apa ya? Persatuan P3 SBBI Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten. Wah. Canggih ya. Masih muda. Itu anggotanya berapa tuh? Alhamdulillah kita hampir semua paguron di Provinsi Banten ini masuk ke dalam pendekar Banten. Oh, jadi kalau semua aliran, semua paguron itu masuk di dalam pendekar. Oh, jadi kalau A itu lebih suka dianggap politisi atau pendekar kira-kira? saya disebutnya ini aja Bang lah, anak muda yang biasa tapi alhamdulillah mendapatkan kesempatan gitu. Oh, gitu ya. Kesempatan mengabdi. Ini kan kalau di survei kedai kopi kan kuat banget ya. Alhamdulillah Bang. Itu udah ketemu wakil belum atau masih cari-cari wakil? Sekarang ini kan Bang masih proses politik ya dalam kaitan komunikasi politik dengan parpol-parpol. Jadi kami bangun dulu semuanya, bangun komunikasi, bangun kesepahaman, konsolidasi untuk kita bisa bagaimana ke depan memiliki kesepahaman yang sama untuk membangun Kabupaten Serang. Karena saya melihat juga Bang bahwa di Kabupaten Serang ini kan tidak bisa hanya satu parpol saja atau satu orang saja untuk membangun Kabupaten Serang. Perlu dukungan semua pihak. Tapi saya ngeliat Kabupaten Serang nih, ya mungkin saya belum ke dalam-dalam ya. Iya Bang. Tapi begitu dari keluar tol terus sampai sini tuh tertata udah rapi tuh. Alhamdulillah. Mau diapain lagi? Saya memberikan apresiasi khususnya kepada Ibu Bupati sekarang. Ya, Ibu Bupati. Kerjanya oke nih Bu Bupati ya. Iya, Ratu Hasanah ini sangat luar biasa. Beliau ini dari penataan infrastrukturnya sudah rapi dan sampai jalan-jalan semua yang menjadi tanggung jawab kabupaten sudah rata-rata semua sudah dibetonisasi. Ya. Tinggal memang ada beberapa sedikit saja PR jalan poros desa. Walaupun memang kan poros desa tanggung jawab
jawabnya pemerintah desa. Tapi ke depan Bu Bupati juga dengan saya bersepakat bahwa sisa jalan poros desa ini ke depan harus dinaikkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Jadi bisa langsung dibangun semua rapih gitu, Pak. Dari hasil survei juga nih, lapangan pekerjaan itu yang diidam-idamkan masyarakat di Kabupaten Serang. Iya. Mau apa tuh planningnya, Kang? Jadi memang permasalahan lapangan pekerjaan ini memang bukan hanya saja di Kabupaten Serang ya, Bang ya. Di wilayah lain di Banten juga sama, termasuk juga memang dalam kaitan permasalahan pengangguran. Nah, kami berupaya untuk ke depan bagaimana di Kabupaten Serang ini kan wilayah industrinya cukup besar juga, Bang. Jadi bagaimana semua industri, pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Serang ini harus berpihak kepada warga masyarakat Serang. Ya salah satunya tadi dengan memberikan manfaat penyerapan tenaga kerja, yaitu khususnya dalam kaitan bidang tenaga kerja. Tapi dalam formulasi lain juga saya sangat tertarik untuk mengembangkan minat generasi muda, yaitu melalui ekonomi kreatif, Bang. Jadi walaupun Kabupaten Serang ini wilayahnya kabupaten, tapi saya ingin anak-anak mudanya juga memiliki kapasitas pengetahuan terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Ya, jadi nanti kita akan istilahnya akan support kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif ini guna tadi bisa mengurangi tadi permasalahan pengangguran, termasuk dalam pengembangan UMKM daerah juga, Pak. Kalau ekonominya tergantung apa sih, Pak? Pariwisata kah atau hasil bumi kah atau apa? Di sini kalau Kabupaten Serang ini kan wilayah industrinya ada. Wilayah pertaniannya ada, Bang. Wilayah pariwisatanya ada. Jadi potensi-potensi itu yang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah kita, Kabupaten Serang. Kalau Masjid Banten Lama tuh Kabupaten Serang? Kota maksudnya, Pak. Kota Serang? Kota Serang maksudnya. Oh, iya. Tapi ya salah satu yang dikenal di Serang itu ya itu tuh. Ikon orang Banten itu, Bang. Ikon masyarakat Banten ya Masjid Agung Banten Lama. Ada sumurnya tuh saya ingat ya. Ya. Sumurnya masih banyak yang ngantri tuh. Masih ya. Dulu di situ di wilayah itunya itu kesultanan wilayah keraton kesultanannya. Iya. Dulu ya, ini mungkin sekarang sih nggak lagi. Dulu tuh kalau saya nggak salah ada tulisan dilarang ngambil air di sumur, tapi dijual sebelah. Jadi, saya paham maksudnya tuh ya. Jadi nggak boleh ngambil sendiri, nggak boleh ngambil sendiri. Ada jadi saya waktu kenapa nggak boleh ambil? Ternyata memang ada komersialnya. Tapi saya nggak tahu tuh, saya udah lama banget nggak kesana. Terakhir tahun 2011 tuh. Iya. Nanti Bang kesana lagi, Bang. Udah beda, alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah ya. Jadi saya juga punya kebanggaan tersendiri terhadap Banten Lama karena pada saat 2017 yang lalu saya juga diberikan kesempatan menjadi wakil gubernur. Dan pada saat itu saya juga alhamdulillah berhasil tadi merubah muka Banten Lama. Itu dengan menata merevitalisasi kawasan Masjid Agung Banten Lama dan Kesultanan Banten. Mungkin kalau Abang ke sana sekarang pasti sudah berbeda, Pak. Dulu saya zamannya Pak Tubagus Ismet tuh. Iya, Pak Ismetullah Alabas. Iya, sudah almarhum, Bang. Setelah itu Pak Tubagus Abbas Wase juga sudah almarhum. Nah, kembali ke Kabupaten Serang. Apa yang akan ditonjolkan nih? Kalau ke Serang itu yang diingat orang tuh apa tentang Serang? Iya. Selain AA ya, maksudnya kan orang. Dalam kaitan pengembangan daerah ya, Bang ya. Jadi tadi kan Serang ini punya berbagai potensi ya, khususnya untuk dalam kaitan penguatan pendapatan daerah. Tapi kalau orang melihat Serang ini kan memang lebih kepada kultur budayanya yang kuat. Di mana kultur budayanya kita punya silat, kita punya golok ciomas, Bang. Pernah dengar kan, Bang? Ya. Golok ciomas misalnya kan ya, dalam kaitan seni budaya, termasuk juga kita punya kaitan tadi dalam rangka seni budaya itu istilahnya gaya silat kaserangan. Nah, itu dia kaserangan. Kaserangan itu gaya ininya ini silatnya, Bang. Kan kalau di Jakarta tuh kan ada macam-macam, ada beksi, ada segala macam. Ada beksi, kalau ini ada jurus kaserangan namanya, Bang. Jadi jurus kaserangan itu dibuat oleh semua paguron-paguron yang ada di Kabupaten Serang. Jadi satu pakem gitu, jurus kaserangan. Kalau dari seni budayanya. Goloknya golok ciomas. Ada yang terkenal golok ciomas. Itu apa tuh keistimewaannya golok ciomas tuh? Ya, golok ciomas orang rata-rata ya, maksudnya dengan mendengar golok ciomas itu, berarti golok asli Serang gitu, Banten. Itu gimana dibikinnya tuh? Diurut juga, ditempa, diisi. Nggak bisa sembarangan juga, Bang. Karena buatnya gitu ya? juga kalau kemarin saya lihat bahan-bahannya juga udah sulit. Kan dari kualitas goloknya bukan hanya sebatas golok gini kan ada di beberapa daerah tuh
nggak boleh sembarangan dicabut. Kalau dicabut harus cari darah. Nah, ini Golok Ciomas model begitu nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, enggak ya. Iya, enggak. Enggak, Oh, kita saya kirain itu juga. Kita lebih kepada tadi Golok Ciomas ini lebih kepada menghormati, menghargai tradisi leluhur gitu, Bang. Jadi walaupun ya tadi membuatnya nggak sembarangan gitu. Oke. Waktu membuatnya, bahan pembuatannya juga tidak sembarangan karena kualitasnya kan. Nah, kalau dari surveinya Kedai Kopi itu salah satu yang diinginkan oleh generasi muda itu punya rumah. Iya. Nah, punya program khusus Mandika tentang Iya, saya sih sebetulnya dalam kaitan pengembangan ekonomi daerah itu yang pasti yang harus saya tingkatkan adalah bagaimana pelayanan dasarnya, Bang. Sebelum nanti kita berbicara bahwa nanti anak mudanya punya rumah, anak mudanya bisa bekerja gitu. Tapi yang paling utama, yang mendasar sebelum kita mengarahkan dalam kapasitas tadi pengembangan kesejahteraan anak mudanya ya, itu pelayanan dasar, Bang. Bagaimana peningkatan pelayanan dasar ini harus terus dikembangkan. Ya, pelayanan dasar ini kan ada 3 sih kalau saya melihat yang paling urgent, yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur kan sekarang penunjang ekonominya sudah luar biasa nih berkat Ibu Bupati. Jadi saya PR-nya tidak terlalu banyak nih, Bang. Tinggal PR-nya bagaimana saya bisa menuntaskan beberapa sisa jalan poros saja. Nah, dalam kaitan pelayanan kesehatan juga saya kira sudah sangat luar biasa. Kita sudah memiliki 31 puskesmas dari 29 kecamatan. Dari 31 puskesmas itu sudah 16-nya rawat inap. Nah, saya ke depan ini pengen ada pengembangan pelayanan kesehatan ini, setiap puskesmas punya pelayanan rawat inap. Karena kita punya rumah sakit umum daerah yang besar, tapi memang kalau saya lihat over capacity, Bang. Karena sudah menjadi rujukan bukan hanya saja warga Serang, tapi kota Serang lah dan sekitarnya gitu. Jadi mau bangun rumah sakit lagi? Saya bukan ingin membangun, tapi karena luas wilayah Kabupaten Serang ini luas, Bang. Kita bisa lihat di timur, kita bisa lihat di utara, bisa dilihat barat. Jadi kalau di peta ini, Bang, dari selatan sampai ke utara ini nyambung ke atas tuh Kabupaten Serang itu. Minimal tadi kita punya rumah sakit penunjang di setiap perbatasan. Oh iya, berarti akan dibangun rumah sakit yang menunjang ya. Jadi nggak perlu langsung ke RSUD. Iya, nggak ke RSUD ataupun misalnya yang perbatasan di utara tidak harus ke Tangerang, atau perbatasan yang misalnya ada di Cilegon tidak harus ke Cilegon. Kalau saya lihat ini kan, kalau kemarin saya pelajari tuh, Bang, gimana untuk pengembangan rumah sakit umum daerah, kan nggak gampang juga bangun rumah sakit. Jadi kemarin saya punya ide nanti bagaimana puskesmas kita tingkatkan menjadi statusnya rumah sakit tipe D gitu. Jadi supaya tidak sulit lagi persyaratan dan lain-lain. Peralatan segala macam dilengkapi. Ya. Kalau tadi tentang perumahan itu gimana tuh? Ya, kalau perumahan ini tentu dalam kapasitas sekarang ya saya bukan tidak bisa menjanjikan ya, tapi bagaimana sekarang saya dapat menjamin dulu bahwa pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Serang ini bisa selesai dulu, Bang. Setelah itu baru kita pikirkan gitu. Karena memang harapannya bukan hanya anak muda, banyak masyarakat juga kan yang menginginkan mereka punya tempat tinggal. Nanti takutnya saya bicara, oh ya ini bisa, tapi pelayanan dasarnya terbengkalai, tidak bisa menunjang ke tujuan tersebut. Walaupun perumahan juga menjadi salah satu fokus pembangunan seorang Andika nanti ya. Iya, kan tetap kita ini kawasan industri. Kawasan industri ini termasuk juga nanti yang membutuhkan tadi bagaimana satu wilayah yang memiliki tadi kapasitas penunjang untuk tempat tinggal, ya termasuk kita di perumahan. Ini teman-teman ya, susah nih Bang. Andika ini Andika nih serius banget ini bicara tentang Kabupaten Serang. Serius, Tapi saya mau mengulik sedikit tentang ini lah. Ini hobinya sepak bola. Ya, dulu waktu kecil saya suka, Bang. Sampai sekarang pun suka nonton bola. Cuma kalau malam udah nggak kuat, saya ketiduran terus. Gimana nih bakal membangun sepak bola di Kabupaten Serang juga nggak? Kita punya Perserang, Bang. PS Serang atau Perserang. Kita punya Perserang di Liga 2, Bang. Udah Liga 2 tuh. Iya, Bang, Perserang. Kemarin Pak Sahrudin tuh ya, Kota Tangerang itu dia dari Persikota Liga 3 baru naik ke Liga 2. Nah, tapi di Liga 2 udah ada Perserang sekarang. Ada, Bang. Nah, itu gimana? Punya mimpi apa tentang Perserang, walaupun kan nggak boleh pakai APBD. Iya. Tapi kan kalau mimpi bupati boleh lah ya, kita ngomongin gimana tuh kira-kira. Ya,
tentu saya menginginkan kita punya klub sepak bola yang bisa pentas di tingkat nasional. Ya intinya Liga 1 ya tentunya Bang gitu. Nanti dalam proses pembinaannya juga harus betul-betul apa yang baik gitu. Karena alhamdulillah Bang 2021 kemarin saya jadi wakil gubernur, saya dengan Pak Gubernur Pak Wehwatu yang lalu saya berhasil juga membangun fasilitas olahraga internasional Banten International Stadium, Serang Stadion Internasional Banten di sini di Kecamatan Baros di Serang. Oh bagian itu Masih saya dong waktu kemarin dengan Pak. Iya. Ya nanti tinggal undang-undang klub dari internasional bisa main di sini. Bisa Bang, soalnya udah memang standar FIFA kita, udah standar. Jadi JIS dibuat waktu itu. Kita juga buat BIS waktu itu namanya, tapi karena nomenklaturnya tidak boleh Inggris, jadi sekarang dirubah Stadion Internasional Banten. Nah, itu bisa kan dimanfaatkan oleh Tempatnya di Baros. Tempatnya di kabupaten masukin di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang, tempatnya di Baros. Iya, betul. Oh, kira-kira ya, kira-kira nih. Siapa? Mau ngundang tim mana nih? Kalau mimpi aja, mimpi kan boleh. Masa jadi bupati nggak boleh jadi. Saya dari dulu mengidolakan tim dari Liga Italia, Bang. Oh, apa itu? Inter Milan, Bang. Oh, Dari saya kecil itu. biru dari hitam saya. tuh ya? Biru hitam, Nerazzurri. Zanetti, ini ketahuan ininya, saya ketahuan umurnya tuh. Dulu ada Matteo Zanetti segala macam tuh. Terus ada siapa tuh ya yang? Saya zaman dulu Gianluca Pagliuca. Gianluca Pagliuca tuh kipernya tuh ya? Kiper itu. Yang depannya tuh ada tuh yang orang Brazil agak kebotak tuh. Ronaldo, Bang. Ronaldo, terus ada juga Zamorano. Oh iya. Ivan Zamorano. Itu. Marcelo Salas tuh di mana ya? Salah Lazio dulu, Bang. Oh, Lazio. Lazio. Ivan Zamorano ini dia itu pengen seneng banget nomor punggungnya itu nomor 9. Betul. Sampai akhirnya kan nomor 9 dipakai Ronaldo. Benar, Bang. Nomornya dia 18 tapi ada tanda tambahnya tuh. Ya, plus 8. Plus itu 1 plus 8. Karena dia suka banget 9 tuh. Itu Ivan Zamorano tuh. Itu kita perlu cari tuh. Cop itu unik loh, Cop. Dikasih tambah tuh loh karena dia maunya 9. Waktu itu belum pernah ada itu, Bang. Belum pernah ada. Nomor ada ya istilahnya tanda plus gitu. Iya. Baru dia Zamorano. Tapi emang dia kecil itu kan supaya wah ini kita kalau ngomongin bola nyambung, Bos. Nyambung, Bang. Ya minimal ya sebelum Inter Milannya dihadirkan ya yang punya dulu aja Pak Erick Thohir lah disuruh main gitu. Bisa lihat. Gitu. Waduh, itu nanti kalau Inter Milan main di sini mau lawan siapa kira-kira? Lawan Perserang atau lawan Timnas tuh? Ya, kalau saya melihat kalau sekarang bisa lawan Perserang, bisa lawan Timnas, Bang. Gitu ya. Bisa. Minimal kita bikin ini aja dulu lah, pertandingan eksibisi All Star lah ya. All Star. All Star iya. Timnas lawan All Star Banten lah, zaman-zamannya Ilham Jayakusuma. Ilham Jayakusuma, gitu ya Egy Melgiansah juga itu Gitu masuk ya. ke Banten ya. Ini boleh juga nih bolanya. Selain sepak bola suka olahraga apa lagi? Saya kalau sehari-hari sih, Bang, saya lebih suka olahraganya yang apa ya, seperti gym gitu, Bang. Oh, oke. Gym sama Oh, mungkin ngaji dulu dong. sepeda. Ini kalau kata apa namanya Laporpa tuh ngaji tuh. Ngaji. Jim Haho. Gym mau. Gitu. Dulu suka sepeda, Bang, saya sepeda. Oh, Cuma sepeda. karena waktunya terbatas sekarang, jadi saya mungkin lebih yang penting ngejaga kondisi kebugaran aja, kardio apa. Terus oke. ya istilahnya main alat aja supaya nggak terlalu Ya, ini ya. nggak terlalu biar Nah, berbentuk emang alat. nih kelihatan ini bentuk tubuhnya ya. Saya sampai agak minder sendiri makanya dari tadi kita tutupin perut kita ini. Terus Yang penting sehat, Bang. ya. Kalau seni tuh suka musik suka musik. Ya, musik ya tentulah, Bang, kan di sini kan di Banten di Serang ini nggak jauh dari seni. Ini musiknya musik apa misalnya musik Nah, kalau level nasional tuh suka grup apa tuh? Grup atau band band lokal gitu, Bang. Ya, Atau- band lokal atau band asing juga sukanya siapa tuh kira-kira? Kalau band asing itu saya dari dulu itu suka ini, Bang, suka Depeche Mode, Bang. Apa? Depeche Mode, Bang. Oh, model-model Glam rock gitu. Iya, musik-musik begitu ya. Iya, Bang. Terus apa lagi? Dulu tuh? itu, dulu. Dulu ya. Sekarang ini Sekarang umum aja, Bang. Semua suka saya, Bang. kalau yang band-band nasional siapa kira-kira? Yang saya dengerin kan banyak, Dewa, Dewa. Noah, semua saya dengerin semua. Itu bikin konser dong sebentar lagi di Banten International Bang. Stadium ya. Pengen. Waktu itu juga pas kita opening juga konser itu alhamdulillah bukan Dewa waktu saya lupa ya. Tapi lumayan ramai
ramai juga di sana. Oke, Animo oke, masyarakatnya oke. 1 stadion penuh itu Bang. Oh, boleh coba. Nanti kita sampein Ahmad Dhani lah. Biar dia manggung di sini. Oh, jadi suka musik juga, suka macam-macam ya. Untuk inilah, untuk kontemplasi kalau di mobil gitu. Jadi ini sebetulnya manusia biasa juga ya. Betul Bang. Merakyat juga berarti ya. Saya kira tuh wah mungkin kalau musik tuh musik-musik yang memang susah dicerna gitu, yang memang kelas atas lah punya citra itu. Oh, iya. Musik citra yang apa yang citranya kelas atas itu kan kayak jazz gitu. Iya, Bang. Suka Enggak. juga mungkin ya. Ya suka dengar tapi lebih familiar yang Dewa Noah gitu yang ya. biasa didengar aja Bang. Oh, gitu ya. Boleh juga nih. Nah, ini satu lagi nih. Iya. Waktu kecil kan kakek kan ngetop banget ya. Iya Bang. Itu ada perbedaan nggak? Kan ini saya satu-satu lah nanya. Turun ilmu kaserangan itu langsung dari yang punya tuh ya, dari kakek tuh. Jadi kalau gaya silat kaserangan itu dibuat oleh paguron-paguron. Oke. Nah, kalau kakek ini beliau yang mendirikan tadi P3 SPBI itu, P3 Bang. SPBI. Jadi beliau itu yang merangkul semua paguron di Banten, diwadahi oleh organisasi Pendekar Banten. Nah itu waktu diturunin ilmu sama kakek itu kejadiannya kapan tuh? Nah, maksud saya, ini saya cerita saya nih. Kalau saya kan dulu kan nama kecil di Betawi, Iya. setiap malam Jumat itu kita sholat maghrib, terus ngaji, sholat isya, barulah ada Latihan, gitu langkah ya. 3 dulu Langkah namanya itu kalau di 3. Bali. Tapi apa di Betawi itu cuma langkah 3 beberapa jam kemudian kita pulang gitu. Iya, iya. Nah kalau AA nih sama kakek itu diajarinnya khusus atau ada hari tertentu atau sekali-sekali juga kan? Ya, beliau lebih memperkenalkan semua ini Bang, semua aliran yang ada di Banten. Beliau tahu ini aliran A, aliran B, itu yang apa yang kita miliki gitu. Dan termasuk kalau pesan beliau sampai sekarang ya, yang penting kamu udah kuncinya sholat sama ngaji, udah gitu. Oh, itu dia tuh kan tadi ngaji itu bener tuh pemirsa ya. Nah, saya nanya ini hampir di semua calon bupati dan calon wali kota. Iya, iya. Namanya tadi kan mimpi Inter Milan, terus apa ada stadion bagus. Tapi terus seorang AA Andika ini, Kabupaten Serang itu kira-kira tuh akan dibangun jadi kota atau wilayah yang mirip apa gitu? Misalnya apakah mirip kota Milan atau apa? Kira-kira apa mimpinya? Jadi memang Bang, kalau diilustrasikan kita ini kan kabupaten ya Bang. Iya. Kalau kita ilustrasikan dengan kota terlalu jauh komparasinya. Oke, nah, jadi Tapi minimal tadi saya harapannya Kabupaten Serang ini menjadi kabupaten yang maju Bang. Maju itu mandiri, agamis, jawara dan unggul. Nah, bagaimana di masyarakatnya juga mereka nyaman tinggal di Kabupaten Serang, masyarakatnya juga mudah mendapatkan pekerjaan, dan masyarakatnya bahagia gitu Bang. itu ada kata jawarannya bukan jadi serem tuh ya, tapi Bukan, apa Bang. maksudnya Karena aman memang nyaman gitu ya? identitas Serang itu Bang, Oh. jawara Bang. Jawara itu konteksnya, makanya kita ambil konteks positif, jangan sampai jawara itu malah negatifnya Bang. ya, Jawara itu dalam konteks tadi kita bisa lebih unggul dari daerah lain misalnya. Oke. Dari segi infrastruktur kita bisa lebih unggul, lebih jawara. Aman, nyaman. Aman, gitu ya. nyaman gitu Bang. Jadi kalau dikomparasikan, wah saya pengen Serang kayak Milan, waduh, saya jadi ininya kejauhan nih Bang, Boleh komparasinya. aja kan. Nggak, mau saya juga begitu disebut Milan juga saya nggak ngebayang karena kota saya Liverpool. Liverpool, iya. Jadi kalau ngomongin Liverpool, Abang saya Liverpool, saya agak nggak Milan, paham. tapi Liverpool lagi. Agak nggak paham tuh saya. Ganti Kalau pelatih sekarang, Bang. Oh iya, ganti pelatih tuh. Aduh, tuh tapi pelatihnya Liverpool tuh mungkin kalau Sintayong dengar bisa juga dinaturalisasi tuh kan. Naturalisasi. Sintayong senangnya yang di Belanda dinaturalisasi tuh ya. Ntar kita dibudi lagi cuma ngomongin Sintayong. Sedikit lagi nih, kita silakan ada yang mau disampaikan ya ke warga Banten. Iya, baik khususnya warga Kabupaten Kabupaten Serang. Serang ya Bang ya. Jadi nanti semua warga Kabupaten Serang pada tanggal 27 November akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan saya harapkan nanti masyarakat bisa menyalurkan suaranya, menyalurkan aspirasinya agar ke depan Kabupaten Serang bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi sesuai
dengan harapan Ya. masyarakat. Ya tentunya mohon doanya kepada masyarakat Kabupaten Serang. Saya pribadi doa dari warga masyarakat Kabupaten Serang dalam mengikuti kontestasi pemilu kada Kabupaten Serang. Seperti Wah, itu, Bang. luar biasa. Nanti kita ketemu lagi kalau udah ada pasangan ya. Iya, Bang. Ini Insya lagi Allah. ngintip-ngintip pasangan kali ya. Ya, lagi komunikasi konsolidasi partai politik. Nah, tunggu sebentar ya. Seorang AA Andika itu mencari pasangan atau pasangan yang datang. Nah, ini menarik nih terakhir nih ya. Jadi gini, Bang. Jadi, Ini, itu kan- menarik ini. Karena kan elektabilitas tinggi banget nih. Gimana kan itu? Ini menarik nih Abang pertanyaannya. Jadi alhamdulillahnya Bang, saya ini pernah jadi wakil Bang. Ya, Nah, ya. jadi tentu saya juga akan memilih wakil yang pertama tadi bisa bersinergi. Oke. Ya, yang kedua wakil yang bisa membantu tugas. Oke. Yang ketiga wakil yang memiliki tadi istilahnya sama-sama memiliki kesabaran. Ya, karena kan saya pernah menjadi seorang wakil. 5 tahun menjadi seorang wakil itu kan tidak mudah. Oke. Kalau misalnya hanya menjalani saya sebagai wakil gubernur, saya sebagai gubernur, menurut saya itu bisa dijalankan. Saya bupati gitu untuk menjalankan tugasnya, insya Allah bisa. Tapi nanti kan yang harus kita lihat itu dinamika politiknya itu, Bang. 5 tahun ke depan itu yang harus kita jaga itu. Kalau hanya tugas menjadi bupati, tugas menjadi wakil bupati, insya Allah siapapun pasti bisa asal mereka mau belajar. Tapi yang saya lihat ini dinamika politiknya ini, makanya saya lebih memilih wakil yang memang memiliki tadi kesamaan visi, kesamaan istilahnya pemikiran, dan juga memiliki kesabaran yang ekstra untuk bisa bersama-sama membangun. Gitu, Bang. Ya singkatnya jangan ngeganggu-ganggu lah, kita bersama terus lah. Bukan dan ganggu-ganggu. Maksudnya kita bersama-sama, tapi kadang-kadang ya tadi ada saja kan kalau dinamika politik itu, Bang. Ya. Pasti kan wakil ini pengen ini, Ya, pengen nonjol, iya. segala. Saya juga memahami karena saya pernah jadi wakil. Nah, ke depan ini bagaimana kita jaga setelah nanti apabila insya Allah Bismillah diberikan amanah oleh masyarakat, ini harmonis gitu, Bang. Ya, Jangan sampai kita baru dipilih belum 1 tahun udah berantem kan, Bang? Gimana mau ngebangun kan? Jangan saya begitu kan, Bang. Jadi saya lebih memilih kepada yang orang yang punya tadi kesamaan visi, ya, kesamaan visi dalam kaitan sudut pandang pembangunan Serang ke depan. Saya tambahin nih saran nih. Ya, Bang. Cari Betul, orang dong. yang Dari nggak apa? pengen. Cari Orang yang nggak pengen. Dari yang nggak pengen ya, Bang. Kalau nggak pengen itu biasanya motivasinya tuh memang membangun tuh. Iya. Tapi kalau yang pengen tuh Beda ya, Bang? ya dia pasti punya visi. Ntar gue mau jadi itu Oh, gitu. iya. Gitu. Siap, Bang. Kira-kira Saran Abang gitu, saya Bang. pakai nanti, Bang. Biasa aja ya, Job ya. Gitu ya. Bang Hersat ini kan ini ahlinya, makanya saya tanya ke beliau analisanya. Kalau yang Makasih nggak banyak, Bang. kalau yang nggak pengen tuh biasanya lebih oke tuh. Gitu. Iya. Kerja bagus, cuma ya ada lah kelihatan lah nggak pengen. Nanti pasti juga memahami itu kan. Contohnya banyak ya keberhasilan Ibu Bupati kan juga Alhamdulillah. keberhasilannya banyak. Luar Itu biasa. juga karena kecakapan dalam memilih juga tuh wakilnya. Oke, teman-teman semua. Jadi itu CAA ya. Terima kasih Andika. banyak loh, Bang ya. Terima kasih Udah banyak. Ya. ditengokin ke Saya terima kasih juga ini berkesempatan ke sini dan ternyata kawan-kawan kalau main ke Serang rapih. Dan yang saya suka dari Serang ya, dari Kabupaten Serang ini makanannya enak-enak, Bro. Dari tadi saya udah sini makan aja kerjanya kita. Banyak benar Kulinernya, Bang. warung-warungnya Iya. ya ampun. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam Andika warahmatullahi Azim. wabarakatuh. Thank you, Kak. Bang, Matur makasih. nuwun saya. Siap, Bang.